Lembaga pendidikan manapun akan selalu memosisikan alumni dan alumnanya sebagai elemen penting penyelenggaraan pendidikan. Dari sekian banyak alasan, salah satunya adalah karena alumni dan alumna yang sudah masuk ke dunia kerja akan mempraktekkan keahlian dan nilai-nilai lembaga pendidikan tempat mereka pernah menuntut ilmu. Karena itu tampaknya akan menarik kalau kita bisa ngajak ngobrol alumni dan alumna. Kita bisa tanya-tanya lagi soal bagaimana mereka mempraktikkan keahlian dan nilai-nilai yang sudah mereka pelajari selama masa studi. Sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, saya akan merealisasikan proyek ini dalam video ini dan dalam video-video lainnya yang akan datang dalam sesi Alumni Corner. Inilah Alumni Corner. Alicia, terima kasih banyak sudah bersedia menerima undangan saya. Saya sudah mengirim ke kamu beberapa pertanyaan. Ini kan seperti ngobrol aja. Sebagai Alicia sebagai alumna Atmajaya, saya sebagai dosen dan karyawan Atmajaya sebetulnya ingin menggali pengalaman positif yang bisa kami pakai sebagai bahan refleksi sekaligus untuk membantu teman-teman yang lain. Baik, mungkin pertama kita mulai dengan Alicia mungkin memperkenalkan diri secara singkat sebagai alumna tahun berapa, prodi apa, minat bidang apa, lalu kapan lulus dan semacamnya. Silakan. Sebelumnya makasih buat Kak Jena udah percayain aku untuk wawancara singkat ini mengenai Atma. Nah, di sini aku mau perkenalin diri. Nama saya Alicia Farah Safira. Saya angkatan 2015. Saya itu di Fakultas Viabikom dengan jurusan Ilmu Komunikasi, peminatan marketing. Nah, terus saya itu masuk Atma itu tahun 2015. Lulusnya itu 2019, tepatnya pas kemarin wisuda itu Oktober 2019. Jadi baru banget lulus juga sebenarnya. Gitu. 2019 ya. Sempat itu ujiannya pakai online atau offline? Ujian skripsinya? Enggak, masih ujian offline karena kan kemarin pas yang awal-awal itu kan belum ada pandemi kayak gini. Jadi semuanya masih offline. Masih ngadepin dosen, pembimbing dan lain-lain. Kenapa memilih marketing communication? Kenapa memilih marketing communication? Karena ya emang dari SMA sebenarnya ngerasa diri sendiri itu banyak ngomong, terus suka bersosialisasi sama orang gitu, kayak nggak bisa diem. Jadi kayak ngerasa kayaknya mau belajar lebih tentang komunikasi. Terus emang dari dulu juga aku ada kayak aplikasi buat jual-jual barang pre-love gitu kan. Terus jadi kayak pengen lebih tahu aja, jadi lebih excited sama marketing daripada public relationnya. Kan kalau kemarin itu pas angkatan aku belum ada jurusan media kan, jadi cuman ada PR sama pemasaran aja. Iya. Jadi ya boleh dibilang ada inline lah antara minat, kesukaan dengan disiplin ilmu yang dipilih ya. Iya. Oke, kalau begitu sekarang apakah memang bekerja atau berkarya dalam bidang disiplin ilmu yang sama atau gimana? Kemarin itu habis lulus kan aku Oktober 2019. Nah itu emang udah ngawalin full time itu di Desember 2019. Cuman karena adanya pandemi ini, jadi emang aku kena dampak pandemi juga. Jadi full time-nya itu udah berhenti dari Mei kemarin. Dan setelah itu karena emang punya hobi masak juga, jadi ngeluangin waktu side job buat masak, terus bisnis online di GrabFood, GoFood gitu. Jadi lagi sibuk itu. Jadi hobi masak itu dibawa ke jadikan itu semacam bisnis gitu ya. Oke. Dan berarti ilmu promosi marketingnya melalui GoFood dan semacamnya itu berlaku gitu ya. Anda aplikasikan, Anda gunakan ya. Iya, dan yang full time juga
berhubung jurusannya juga ada impact sama jabatannya, jadi emang pas full time kemarin juga kayak ngurus sosial media, konten-konten, terus cara pemasaran, terus kerja sama orang itu ngaruh sih dari kuliah ke kerja, semuanya ada pelajaran-pelajarannya. Nah, justru orang mikir marketing itu kan kadang-kadang itu bukan apa, tapi kadang-kadang kan ada semacam nuansa negatif. Marketing itu kan artinya jualan, nawar-nawar barang dan seterusnya. Memang gitu atau masa seorang sarjana marketing communication menggeluti hal semacam itu sih? Sebenarnya nggak ini juga sih Pak, kayak bahkan banyak gitu kan kayak sales yang lebih banyak jenjang karirnya terus malah mereka lebih sukses daripada jurusan-jurusan lain. Dan yang sales itu pun juga iya, dan yang sales itu pun juga banyak yang bukan dari jurusan marketing gitu. Dan kalau misalkan marketing sama sales sih emang beda ya. Kalau marketing kan lebih ke otaknya, strategi pemasarannya kayak gimana, dan kalau sales kan yang lebih terjun langsung kayak nawar-nawarin gitu. Cuman kalau misalkan untuk malu atau gimana tuh kayaknya enggak juga sih. Tergantung pribadi orangnya aja nyikapinnya gimana, kan sama-sama menghasilkan juga kan dari kesukaan, dari hobi. Ya. Oke, nah sekarang tentang kuliah di Atmajaya ini kan saya ingin tahu kesan umum. Kesan umum itu artinya ketika masuk pertama kali, terus selama menjalani kuliah, itu kira-kira kesan umumnya Alicia seperti apa sih kuliah di Atmajaya? Kesan umum pertama masuk Atma, awal masuk Atma sih ya gimana ya, ya asik-asik aja sih, fun-fun aja, terus dosen-dosennya juga yang rangkul, bukan yang bodoh amat aja gitu. Walaupun kan dulu pas sekolah kayaknya banyak yang bilang kayak kalau misalkan sekolah tuh masih dibimbing guru, kalau misalkan udah kuliah ya udah lolo gue sama dosen. Yang jelas mah dosen masuk aja, nggak yang gimana-gimana. Tapi kalau misalkan kemarin sih ya semuanya saling peduli sih, apalagi pas skripsi, terus kalau ada mata kuliah yang ngulang, dosen PA gitu-gitu juga saling ngebantu, saling support, bukan yang bodoh amat. Dan anak-anaknya juga aktif-aktif. Kemarin kan juga sempat aktif senat di fakultas. Banyak kegiatan sih, bukan yang gabut-gabut gitu juga. Jadi emang fun aja semuanya. Ya, jadi boleh dibilang dari perspektif relasi dengan dosen itu dalam arti dosennya ada aspek care gitu ya, aspek peduli, terus mau bersedia membantu dan seterusnya. Lalu dalam relasi dengan teman-teman sesama mahasiswa itu juga bagus, baik dalam arti ikut kegiatan, banyak hal yang bisa dipelajari dari sana begitu ya. Iya. Itu kesan umumnya. Nah, kalau di dalam prodimu sendiri itu ini kan prodi komunikasi ini kan boleh dibilang baru ya, menghasilkan lulusan kan belum lama. Itu, dan saya lihat setiap tahun itu animo orang untuk masuk cukup besar sih, cukup tinggi. Nah, kira-kira menurut Alicia itu prodi Ilkom itu gimana suasana di sana? Suasana di sana ya mungkin banyak orang yang mikir kayak jurusan komunikasi itu kan mungkin paling gampang, nggak yang hitung-hitungan, nggak yang seribet apa teorinya gimana. Cuman kayaknya nggak juga sih, semuanya punya taraf susah masing-masing. Dan kalau misalkan di jurusan aku kemarin ya kayaknya sama-sama jurusan lain, ada pak matkul yang susah, ada dosen yang killer juga, itu nggak munafik, pasti ada di setiap jurusan. Dan nggak segampang itu juga lulusnya. Tadi sebetulnya kita Alicia sudah sempat ngomong dalam relasi dengan dosen ada kepedulian, itu kan salah satu contoh nilai. Adakah yang Alicia lihat ada nilai-nilai tertentu lainnya yang Alicia lihat bahwa ini justru hal yang positif yang saya butuh untuk karya dan hidup saya selanjutnya, gitu, yang kamu temukan selama kuliah di Atmajaya? Mungkin kayak lebih apa ya, ngelihatnya tuh kayak kan kalau misalkan Atma kan kayak dikenalnya itu kayak kampus Katolik, terus kayak banyak banget temen aku tuh yang nilai
kalau misalkan kampus Atma itu kayak ya lebih mayoritas Katolik kan daripada agama lain. Tapi selama di Atma juga ya saling ngerangkul aja kayaknya semuanya, nggak ada yang ngebedain atau gimana. Bahkan kalau misalkan lagi hari raya atau lagi apa sih, kalau misalkan umat muslimnya lagi puasa atau apa tuh nggak ada yang saling menyudutkan atau apa, malah ada yang ikut puasa terus buka puasa bareng. Jadi suka suka di saat kayak gitunya juga aja sih, nggak yang membedakan suku, ras, agama. Itu berasa juga pas kuliah di Atma. Ya memang sih, saya kan pernah ngantar filsafat di komunikasi anak-anak 2018. Itu kan saya lihat di kelas itu cukup banyak, mungkin satu kelas mungkin 4 atau 5 orang yang berhijab gitu. Nah, bagi saya kan pengalaman yang menarik juga gitu, dan kelihatan orang fun-fun aja sih, gitu nggak sih? Iya, ya, kayak kan kalau tanggapan orang luar, bukannya kampus Katolik ya, nggak ada muslim yang kayak gitu-gitu, cuman pas sudah ngejalanin kayak ya udah sama aja, agama manapun juga jalaninnya bareng-bareng. Iya betul. Iya, jadi ya boleh dibilang itu nilai yang apa ya, yang harusnya di foster gitu terus mungkin nilai yang lain atau hanya itu, atau apa ya? Ya paling kayak keluarga misalnya. Iya, mungkin kayak lebih ke antar temennya, kayak bukan, walaupun baru kenal gitu udah ngerasa kayak nanggepnya udah kayak sama gimana ya, kesaudaraan gitu kali ya. Agak lebay sih biasanya, cuman kayak ngerasanya saling support aja. Walaupun gimana sih, kayak di pas diskusi, kayak pas kerja kelompok atau apapun, terus kalau ada yang nggak lulus atau apa, bukannya ditinggal tapi malah saling ngebantu ngajarin kayak gitu. Soalnya kan kalau misalkan kuliah aturan kan berbondong-bondong ngeduluin IPK tinggi, cuman ini kayak saling ngebantu biar IPK-nya naik kayak gitu-gitu. Bukan yang ya udah lu gua nggak akan ngajarin kalau gua lebih tahu gitu. Ya itu saya setuju, karena saya kan anakku kan di Ilkom juga, anak baru 2019, dan tidak terlalu kuat di statistik misalnya, tetapi teman-temannya dengan sukarela membantu. Jadi saya kira itu poin yang bagus. Kira-kira ada nggak sih sesuatu hal atau pengalaman atau apalah yang membuat kamu pikir, wah, Atma Jaya ini ngangenin gitu? Ada. Apa itu? Dosennya sama, kan aku waktu itu kerja di asisten PKWT di fakultas kan. Oh gitu. Dan emang sedekat itu sama orang-orang sekre yang pernah bukan begadang sih, kayak lembur kerja sampai maghrib, HRS-in online anak-anak. Jadi kalau setiap ke Atma tuh bukannya takut, nanti gue ke Atma nggak ada temen lagi, jadi sendiri kan, udah alumni nggak ada kenalan, tapi malah seneng ke sekrenya karena orang-orangnya kayak orang kayak Pak Tarno, Kak Fania, terus dosen-dosennya kayak Bu El dan segala macam tuh kayak yang anggap kita malah kayak adiknya, bukan kayak mahasiswanya. Bahkan mereka sendiri yang mendekatkan diri, kayak gimana kabarnya, terus kerjanya gimana, terus yang kayak support gitu walaupun udah lulus anaknya. Jadi kangen di masa itu, sama mungkin pas kangen masa-masa senat kali ya, karena kan aku emang orangnya suka organisasi, terus pas senat tuh yang sampai begadang, nginep, jadi ngerasa bener-bener solidaritasnya tuh pas lagi bareng-bareng gitu sama anak-anak seangkatan. Ya, dan saya kira kesan banyak mahasiswa juga soal dosen kan, pasti di setiap fakultas punya primadona dosen sendiri-sendiri, dan saya kira ini hal yang positif juga, saya kira. Oke. Nah yang berikut, kira-kira Alicia bisa nggak menitipkan atau memberikan ya semacam pesan atau apa gitu ke Atma Jaya untuk perbaikan apalah, mungkin pendidikan, mungkin relasional, mungkin lingkungan, mungkin apa? Silakan. Kalau untuk pesan lu buat Atmanya keseluruhan, gimana ya? Mungkin kayak, kan mungkin masih ada beberapa fakultas
ya ini juga ada pengalaman di fakultas aku sih, yang even kita ngerasa kayak kekeluargaan terus solidaritas gitu, cuman masih ada beberapa teman-teman tuh yang kayak berkubu-kubu gitu sih Pak. Dan yang berkubu-kubu ini nih mungkin susah untuk ngerangkul anak-anak yang kurang aktif ngomong yang kayak gitu. Cuman mungkin kayak dari dosen-dosennya juga berusaha mendekatkan mereka saling, karena menurut aku kalau apalagi anak-anak baru ya, anak-anak baru kan rata-rata kayak masih malu-malu gitu, terus kayak mereka tuh harus diajarin cara sosialisasi sama orang baru, sama orang yang beda watak, apalagi karena kan di sekolah sama kuliah tuh lingkupnya juga circle-nya makin besar, dan mereka tuh rata-rata belum ngerti gitu, karena di angkatan aku pun walaupun aku sendiri ngerasain teamwork bareng-bareng di saat senat ataupun belajar gitu, ada aja gitu yang nggak mau mendekatkan, nggak mau ngomong duluan, masih yang pengennya tuh ya udah disamperin. Cuman kalau menurut aku kalau kuliah kayak gini ya cuek aja sih, asal emang niat baik, asal emang tahu, asal emang ada tujuan yang baik juga pasti semuanya welcome aja kalau buat belajar dan support. Terus kalau untuk sistem atmanya sendiri, palingan apa ya, paling buat dosen sih ya, mungkin masing-masing dosen cara ngajarnya beda kali ya, cuman kan balik lagi kayak ada orang yang ngerti itu kalau diajarin dosennya langsung, karena dosen kan pasti udah tahu dong bahasa dan cara ngomong yang bener ngedidik mahasiswa tuh gimana. Sedangkan kalau dia masuk cuman ngajar kayak gitu kan kayak orang yang penalarannya kurang, pasti kan kayak cuman lewat gitu doang, jadi mikirnya cuman ya udahlah, yang jelas gue udah absen gitu doang pasti pikirannya, karena dosennya ngajarnya cuman kayak gitu. Terus paling kalau pesen buat lingkungannya sendiri tuh aku agak krisis sih Pak sama yang di kantin. Soalnya kan tulisannya udah kantin khusus Atma Jaya, cuman tuh banyak banget orang-orang luar tuh yang semena-mena gitu, jadi kitanya mahasiswanya tuh kayak kita yang orang luar, terus orang-orang Atma tuh kayak ngutamain mereka gitu, mereka yang duduk, mereka yang ituin kantin, jadi kitanya jadi males di kantin. Apa yang bisa disampaikan ke adik-adik yang masih kuliah atau yang baru masuk? Silakan. Paling untuk pesan buat mahasiswa baru, kalau menurut aku sih kayak ya selagi kalian ada tujuan yang positif, kalian juga gimana ya, untuk kan kalau misalkan yang nggak munafik juga di Atma ya swasta unggulan, dan kuliah itu kan nggak murah. Daripada kalian gede gengsi untuk kenal orang baru, untuk mau belajar, daripada kalian malu-malu dan mencoba dan tetap menutup diri, coba aja untuk apa ya, kayak berusaha kenal, berusaha belajar. Jangan nyerah cuman karena keadaan, dimana ada kubu yang kiranya mungkin eksklusif sedangkan kalian udah nutup diri. Itu kayaknya bakalan ada di semua kampus, nggak cuma di Atma doang, karena semua kampus juga pasti punya kubu-kubu yang kayak gitu kok, nggak cuma Atma. Asal kalian bisa survive, kalian bisa tetap berusaha kembangin diri dan mau belajar, pasti dengan sendirinya juga punya temen yang bisa terima dan saling support gitu loh. Kayak gitu aja sih paling buat anak-anak baru, karena kalau misalkan semakin mikir gengsi buat mau kenal, mau belajar, yang jelas nggak akan bikin diri kalian tetap maju gitu, pasti nge-stuck di situ aja. Dan kalau misalkan belajar sendiri kan pasti akan ngerasain bosen kan, 4 tahun belajar sendiri dan pasti butuh temen. Iya. Oke, setuju. Nah, ini saya kira ini apa ya, pesan yang positif sekali, dan saya sangat setuju. Baik, Alicia, saya kira itu cukup beberapa hal yang bisa disampaikan. Saya sendiri sih terima kasih banyak sudah memberikan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, bagi adik-adik yang lain, dan juga bagi kampus. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.